Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di ruang kuno, dua cahaya dan bayangan lewat dengan cepat. Di bawahnya, puncak-puncak hijau terus mundur di ke belakang. Seseorang datang, Liu Fei sambil mengedipkan matanya. Chu Guangsheng mendongak dan melihat beberapa sosok terbang ke arah mereka. Itu Shen Lonxi dan yang lainnya. Liu Fei mengerutkan kening dan berkata, orang-orang ini sepertinya terluka. Mari pergi dan melihat. Shen Lonxi, ada apa denganmu? Dia memandang Shen Lonxi dengan wajah yang pucat. Mendengar kata-kata ini, kemarahan tiba-tiba muncul di mata Shen Lonxi. Dia berkata dengan getir, kami menemukan tanah harta karun, tetapi tanah itu dirampok oleh orang-orang dari alam iblis hitam dan gunung Buddha. Mata Chu Guangsheng langsung menyipit. Siapa sebenarnya itu? Shen Lonxi menggertakkan gigi dan berkata, itu Yao Ye dan Buddha Ji dan teman-temannya, dan kami semua terluka di tangan mereka. Lang Tian dan Jin Liaofen tidak ada di sana, tanya Chu Guangsheng. Tidak, kedua orang ini tidak pernah muncul. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mendengar ini, mata Chu Guangsheng berkilat dingin, dan dia berkata, kembalilah bersamaku, dan aku akan membantumu mendapatkan barang-barangmu kembali. Orang-orang dari alam iblis hitam dan gunung Buddha ini benar-benar berpikir bahwa Akademi Empat Roh kita mudah untuk dikertak. Mengandalkan jumlah orang yang banyak, mereka berani merampok tanah harta karun yang ditemukan oleh Shen Lonxi dan lainnya. Namun, yang mengejutkan, Shen Lonxi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dalam kondisi kita saat ini, kembaliannya akan menjadi hambatan. Kebetulan, kita juga telah menemukan beberapa harta karun yang berguna. Mari kita tinggalkan reruntuhan dulu untuk menyempurnakannya. Lalu kita bisa menyelesaikan masalah dengan mereka. Shen Lonxi berkata dengan tatapan dingin di matanya. Setelah mendengar kata-kata ini, Chu Guangsheng merenung sejenak. Lalu mengeluarkan beberapa pil pemulihan dan memberikannya kepada Shen Lonxi dan yang lainnya. Bisakah Anda memberitahu saya lokasi orang-orang itu? Dia memandang Shen Lonxi. Shen Lonxi tertegun sejenak, lalu memberitahu Chu Guangsheng tentang lokasi harta karun itu. Saudara Chu, kita pergi dulu. Setelah menceritakan informasi itu, dia menangkupkan tangannya, bersama dengan yang lain melihat ke kejauhan. Melihat ke belakang dari arah di mana beberapa orang itu pergi. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya dan melihat ke barat dengan sedikit cahaya dingin di matanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Liu Fei bertanya. Chu Guangsheng menyeringai dan berkata sambil tersenyum dingin. Saya ingin secara pribadi memulihkan hutang dari pengejaran hari itu. Ayo pergi. Chu Guangsheng terbang ke arah barat laut. Melihat ini, Liu Fei mengikutinya sambil tersenyum. Gunung Talong. Ini adalah gunung yang sangat aneh. Di bagian atasnya, diukir menjadi naga yang menjulang tinggi, yang tampak sangat kuat. Mata naga raksasa adalah dua kolam spiritual yang berkabut. Saat ini, ada sekelompok sosok yang berdiri di samping kolam spiritual. Hahaha, Shen Lonxi si idiot itu masih ingin menjaga dua kolam spiritual ini. Mereka begitu naif dan konyol. Yao Hongye menyilangkan tangannya saat mencibir. Hehe, sungguh sial bagi mereka jika bertemu dengan kita.
Budasi di sampingnya berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Yao Hongye menatap ke kolam spiritual di depannya dengan tatapan dingin di matanya. Ketika saya memanfaatkan kolam spiritual ini untuk meningkatkan tingkat kultivasi, saya harus menyelesaikan masalah dengan bajingan kecil itu. Dan aku, Budasi berkata dengan ekspresi muram. Orang ini memiliki token 4 sekte suci di tangannya. Jika saatnya tiba, kami akan merebutnya. Dan kami akan memiliki kesempatan untuk mencoba melihat apakah kami bisa mendapatkan token itu. Setelah mendengar ini, mata Yang Hoye tiba-tiba bersinar dengan ekspresi keserakahan. Setiap orang yang memasuki reruntuhan ini tidak akan mendapatkan 4 warisan utama. Bagi mereka, tingkat warisan itu setara dengan tangga menuju langit. Ada 2 kolam spiritual, masing-masing 1 untuk kita. Dan kita akan menyerap semua kekuatan di dalamnya, kata Yang Hoye. Budasi mengangguk, mata menatap kolam roh dengan tatapan berapi-api di matanya. Tunggu sampai kita bertemu lagi untuk melihat apakah bajingan kecil itu memiliki keterampilan untuk dipamerkan di depan mereka. Hahaha. Bagaimana kalau berbagi salah satu kolam spiritual yang indah ini denganku? Tawa dingin tiba-tiba terdengar pada saat ini, menyebabkan tubuh Yao Hongye dan Budasi langsung menegang. Orang itu datang. Yao Hongye mengadagah ke langit dan melihat wajah yang dikenalnya. Dan ekspresinya segera berubah. Orang-orang dari Gunung Buddha dan alam iblis hitam juga tampak waspada, dengan sedikit ketakutan. Chu Guangsheng dan Liu Fei perlahan jatuh dari udara dan berdiri di sisi lain dari kolam spiritual. Bukankah sudah waktunya mengembalikan barang-barang yang dicuri dari Akademi 4 Roh kita? Dia menatap Yao Hongye. Matanya bersinar dengan niat membunuh. Mendengar ini, Yang Hoye menggertakkan gigi lalu mencibir. Mungkin saja benda-benda di reruntuhan ini masih punya pemilik. Para idiot seperti Shen Losi tidak cukup kuat, jadi tentu saja tidak pantas memiliki harta karun. Chu Guangsheng menjentikkan lengan bajunya lalu berkata, kalau begitu, di depanku, kamu tidak layak memiliki 2 kula spiritual ini. Jadi, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke bawah, lalu berteriak, keluar dari sini. Suara dingin ini mengandung niat membunuh yang kuat, dan gemuruh bergema di langit. Membuat semua orang dari alam iblis hitam dan gunung Buddha gemetar. Wajah Yang Hoye tiba-tiba berubah. Dia dan Budasi saling memandang dan mengejek. Kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk menyuruh kami pergi. Jika dia menghadapi Chu Guangsheng sendirian, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, mereka memiliki lusinan orang di sisinya. Bahkan, bagaimana dia bisa takut ketika mereka lebih banyak orang daripada lawannya? Serang! Yao Hongye dan Budasi melambaikan tangan pada saat yang sama. Dan lusinan orang bergegas keluar mengelilingi Chu Guangsheng dan mereka berdua. Aku telah melihat banyak orang idiot. Tapi ini pertama kalinya aku melihat orang sepertimu secara aktif mencari kematian. Mendengar ini, Chu Guangsheng mengabaikannya. Dia menoleh untuk melihat Liu Fei dan berkata sambil tersenyum. Kamu hentikan orang-orang ini. Saya akan menangani kedua badut itu. Ya, Chu Guangsheng tersenyum. Dia bergerak dan menghilang seketika. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Yao Hongye dan yang lainnya. Hentikan dia. Ekspresi Yao Hongye berubah saat dia berteriak. Namun, dengan tindakan Liu Fei, bagaimana orang-orang dari alam iblis hitam dan gunung Buddha memiliki kesempatan untuk membantunya? Sekarang, kita harus menghitung balas dendam atas pengejaran hari itu.
Cukuangseng tersenyum dan niat membunuh langsung menyebar dari tubuhnya. Lalu mengambil langkah maju dan keluar angkasa yang kuat meledak. Langsung berubah menjadi badai kekuatan. Keluar dari sini. Saat berikutnya, suara teriakan terdengar. Cukuangseng memukul dengan telapak tangan. Dan kekuatan yang melonjak berubah menjadi angin palem yang dahsyat, membombardir ke depan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Hentikan dia. Lalu, Cukuangseng tersenyum dan niat membunuh menyebar di tubuhnya. Lalu mengambil langkah maju dan kekuatan luar angkasa yang kuat meledak, langsung berubah menjadi badai kekuatan. Keluar dari sini, saat berikutnya suara teriakan terdengar. Cukuangseng memukul dengan telapak tangan, dan kekuatan yang melonjak berubah menjadi angin palem yang dahsyat membombardir ke depan. Yao Hongye mundur beberapa langkah karena terkejut, tangannya berubah seperti angin. Dan cahaya merah menyala dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, mulut besar yang menyala-nyala itu muncul. Saat berikutnya, mulut api besar itu menggigit, mencoba menelan angin dari telapak tangannya dan seluruh tubuh Cukuangseng. Pada saat yang sama, Budazi tidak berani mengabaikannya. Dia bertepuk tangan di udara, dan cahaya kuning kuno naik ke langit dan berubah menjadi cepat di udara. Tongkat 9 cincin bersama dengan teriakan pelan, tongkat kuning kuno muncul di udara. Budazi melambaikan tangannya, dan tongkat itu bergegas turun dari udara dan menembak langsung ke arah Cukuangseng. Angin dari telapak tangan berbenturan dengan mulut yang menyala-nyala, dan tongkat menyerbu masuk. Gelombang kejut yang dahsyat disertai cahaya menyilaukan terus menyapu dari udara, menghantam langit dan sekitarnya. Saat berikutnya, angin palem dan mulut api pecah pada saat bersamaan. Dan tongkat 9 cincin juga terpental ke belakang dan kembali ke tangan Budazi. Serangan balik yang mengerikan terjadi, dan mereka bertiga mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Saat berikutnya, tatapan dingin terjalin di udara, dan aura ganas muncul lagi. Di puncak gunung Senglong, suara gemuruh terus menyebar, menghancurkan awan putih di langit. 3 sosok dengan niat membunuh saling bentrok. Dan lagi, dan fluktuasi hebat menutupi separuh langit. Cukuangseng bertepuk tangan, dan energi dahsyat menyapu, dan angin dari telapak tangannya melaju ke depan seperti naga yang marah. Budazi dan Yao Hongye berteriak keras, dan kekuatan yang kuat muncul dari tubuh mereka. Mereka meninju dengan keras, merobek angin di telapak tangannya. Tubuh Cukuangseng terbalik, dan dia akhirnya melayang di langit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kedua orang di seberangnya. Dia dengan ringan menginjakkan kaki ke bawah, dan seberkas cahaya melonjak ke langit dari belakangnya. Dalam sekejap, nafas yang sangat dingin mengamuk di langit dan bumi seperti badai, membekukan udara dalam jarak 1000 kaki. Apa itu? Yao Hongye terkejut. Dia mendongak dan ekspresinya langsung berubah drastis. Apa yang disebut matanya saat ini adalah pedang raksasa sebening kristal yang terbuat dari es. Gelombang kekuatan yang sangat dingin menyebar darinya, seolah membekukan daging dan darah mereka. Orang ini benar-benar mendapatkan harta karun lagi. Matanya memerah karena iri. Pedang es yang sangat kuat sebenarnya diperoleh oleh bajingan kecil ini. Bunuh! Cukuangseng menatap Yao Hongye dan Budazi dan mengeluarkan teriakan rendah. Saat suaranya jatuh, pedang raksasa es itu tiba-tiba menebar.
dan sikap cahaya seperti kristal melesat seperti kilat. Cahaya menyapu langit, dan udara dingin yang mencenangkan mengamuk, mengubah seluruh dunia menjadi beku. Ekspresi Yahweh dan Buddha berubah secara dramatis, dan mereka merasakan aura kematian yang kuat dari cahaya kristal es. Tangan api, awan api, Yahweh berteriak dengan tajam, dan cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi awan merah menyala di sekelilingnya. Saat berikutnya, dia menampar dengan satu telapak tangannya. Hanya telapak tangan besar yang menyala yang mencabut dari awan dan api. 9 cincin suara surgawi, tongkat dari tangan Buddha membumbung ke langit. Dan saat dia berteriak dengan keras, cincin emas 9 putaran di bagian atas tombak itu mulai bergetar dengan hebat. Dalam sekejap, suara serendah guntur terdengar. Sepertinya suara para dewa dan Buddha dari langit. Cahaya kristal es melesat keluar, membawa hawa dingin yang cemerlang, dan bertabrakan dengan keras dengan gelombang suara dengan telapak tangan yang menyala-nyala. Gelombang kejut mengamuk di langit, seolah-olah mengoyak ruang angkasa. Sinar cahaya mengandung kekuatan dahsyat ditembakkan, meledakkan kawah besar di gunung di bawahnya. Hancurkan untukku, teriak Cukang-seng dingin. Cahaya seperti kristal es itu segera meledak, dan energi dinginnya tak tertandingi. Saat berikutnya, di mata Yahweh dan dua lainnya ketakutan. Tangan api raksasa dan gelombang suara membeku pada saat yang sama, dan kemudian runtuh di udara. Menembus rintangan, cahaya kristal es keluar seperti kilat, dan nafas yang sangat dingin menyapu, seolah-olah mengubah keduanya menjadi patung es. Melihat pemandangan ini, Yahweh dan Buddha merasa ngeri. Mereka saling memandang, lalu mengaktifkan Yuandin di bawah kaki masing-masing, lalu terbang ke arah berbeda. Saat ini, mereka benar-benar meninggalkan orang-orang lainnya lari dan menyelamatkan diri. Mata Cukang-seng berkilat dingin, dan tatapannya yang dipenuhi niat membunuh segera tertuju pada Yahweh. Bunuh, dia berteriak dengan tajam. Dan cahaya seperti kristal es berubah arah, lalu melesat ke arah Yahweh seperti kilat. Merasakan udara dingin mendekat dengan cepat di belakangnya, bayangan Yahweh semuanya diusir. Dia segera mengabaikan semuanya dan menggunakan kekuatan di tubuhnya dengan gila-gilaan untuk membangun penghalang di belakangnya. Kemanapun cahaya kristal lewat, penghalang yang tampak kokoh itu langsung membeku dalam sekejap, dan kemudian runtuh seluruhnya. Saat berikutnya, cahaya kristal es keluar, dan di mata Yahweh yang ketakutan, cahaya itu menembus armor belakangnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kamu? Yahweh menoleh menatap Cukang-seng dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa orang tersebut akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Wajah Cukang-seng acuh tak acuh. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh yang mencoba membunuhnya berkali-kali. Pendeta muda tidak akan membiarkanmu pergi, teriak Yahweh dengan getir. Lalu cahaya di matanya meredup dengan cepat, dan seluruh hidupnya hilang. Cukang-seng melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan angin kencang tertiup, membungkus tubuh Yahweh. Dengan jentikan jarinya, tubuh Yahweh bergegas keluar dan menghantam gunung dengan keras. Melihat Yahweh yang tidak bernyawa, baik orang dari gunung Buddha ataupun iblis hitam, menjadi pucat dan menjadi ketakutan. Orang itu benar-benar memenuhi Yahweh. Pergilah, Cukang-seng memandang orang-orang yang tertegun lalu berteriak keras. Mendengar suara niat membunuh itu, semua orang gemetar.
lalu berbencar dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sayang sekali orang itu melarikan diri. Dia mengabaikan orang-orang yang melarikan diri, tetapi melihat ke arah menghilangnya Budasi dan menggelengkan kepalanya. Mereka berdua baru saja melarikan diri secara terpisah, dan dia hanya bisa mengejar dan membunuh salah satu dari mereka. Oleh karena itu, Budasi mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Jika kamu membunuh Yahongye, Lang Tian tidak akan melepaskanmu. Liu Fei datang dan berkata dengan lembut. Mendengar ini, cahaya dingin di mata Cu Kuangseng dan sudut mulutnya sedikit terangkat, setajam pisau. Jika Lang Tian datang untuk membuat masalah, dia akan membuatnya mengerti apa artinya kehilangan istri dan kehilangan pasukannya. Terima kasih.